Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wiwi Astrina Wijaya. Saya dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yaitu salah satunya adalah perilaku organisasi. Nah, kita masuk dalam perilaku individu dalam organisasi. Nah, di situ adalah perilaku individu dalam suatu fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungan. Individu itu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Kemudian, organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, dan tugas. Nah, di sini organisasi itu adalah perusahaan di mana tempat kita bekerja, karena di situ ada SOP yang mereka terapkan yang harus kita taati dan jalani. Kemudian ada karakteristik yang melekat pada individu, dan dalam individu ini sendiri, karena dalam organisasi banyak sekali individu, salah satunya adalah ciri-ciri biografis. Nah, ada perbedaan umur, ada perbedaan jenis kelamin, status perkawinan, kemudian tanggungan atau masa kerja, kemudian ada kepribadian. Nah, di dalam organisasi saking banyaknya orang, itu kepribadiannya pasti berbeda-beda. Seperti kemudian ada sikap dan attitude. Nah, dalam sikap dan attitude ini sangat penting dalam suatu organisasi, karena kepintaran saja tidak cukup untuk kita masuk ke dalam lingkungan organisasi itu. Attitude itu dan adab itu paling penting dalam sebuah organisasi, karena itu mencerminkan kepribadian kita yang lebih baik. Kemudian ada kemampuan, ada persepsi, kemudian belajar. Nah, dalam perusahaan, kalau kita masuk ke dalam perusahaan, kita adalah karyawan baru, pasti kita belajar hal-hal yang baru. Ada 3 komponen belajar, yaitu belajar melibatkan adanya perubahan dari buruk menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan yang terjadi relatif permanen. Kemudian belajar berarti adanya perubahan perilaku. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti kita belajar hal-hal yang baru. Nah, yang kita sebenarnya tadinya tidak tahu menggunakan Excel, kita menjadi tahu menggunakan Excel, ataupun beberapa domain lain yang kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian memahami perilaku manusia. Manusia itu berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Nah, benar. Karena setiap manusia itu mempunyai daya tampung pemikiran yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda. Kemudian manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, kebutuhan untuk menanggapi sesuatu hal itu memang manusia itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan setiap orang sama rata. Kemudian perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat untuk mencapai sebagai objek hasil. Kemudian ada kinerja individu. Nah, kinerja individu itu yang direview tiap tahun oleh perusahaan. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort atau usaha, ability kemampuan, dan situasi lingkungan. Effort adalah usaha individu yang diwujudkan dalam bentuk motivasi. Kemudian ability, seseorang individu diwujudkan dalam bentuk koefisiensi, individu yang kompeten dan memiliki pengetahuan. Kemudian ada langkah-langkah modifikasi perilaku. Perilaku individu dapat dimodifikasi ke arah yang lebih baik. Adapun langkah modifikasinya itu attention yang melatar belakangi perilaku individu, kemudian behavior yang individu lakukan atau katakan. Kemudian ada konsekuensi, apa yang terjadi setelah tindakan yang dilakukan. Nah, itu hal-hal yang sering terjadi dalam perusahaan. Setiap kita melakukan suatu hal pasti ada konsekuensinya. Oke, kita masuk ke dalam konsekuensi perusahaan. Kemudian tipe-tipe kepribadian. Nah, di dalam perusahaan itu pasti pribadi seseorang itu berbeda-beda. Ada tipe realistik, investigatif, tipe artistik, tipe sosial, tipe entrepreneur, dan konvensional. Dengan mengetahui perilaku individu, kelompok dalam organisasi dapat diketahui beberapa hal.
dapat sehingga kalau kita mengetahui karakteristik seseorang, memahaminya, kita bisa memahami perilaku itu yang terdapat di dalam organisasi, meramalkan kejadian yang terjadi di dalam organisasi, atau mengendalikan perilaku individu itu sendiri. Sehingga kalau kita mengetahui emosionalnya, perilakunya, kita akan mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian oleh sebab itu, setiap individu dari masing-masing organisasi memahami secara mendalam peran dan fungsi dari masing-masing di dalam bekerja yang bertoleransi dan saling pengertian. Hal ini bertujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif, efisien, produktif, dan rasional. Kemudian dalam perusahaan itu ada teori yang mengatakan teori X dan Y, di mana teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin pada orang-orang. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor, di mana para manajer atau pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai karyawan. Kemudian teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja, serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Pekerjaan memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Nah, kebanyakan orang, bukan kebanyakan ya, beberapa orang itu pasti bermalas-malasan tapi menginginkan gaji yang besar. Tidak hanya yang kita temukan di sekitar, pasti ada beberapa yang seperti itu. Lebih lanjut, asumsi teori X tidak menyukai bekerja, tidak menyukai kemampuan untuk ambisi untuk bertanggung jawab, mempunyai kemampuan yang kecil, hanya membutuhkan motivasi fisiologi, hanya harus diawasi secara ketat. Nah, karyawan-karyawan di suatu perusahaan itu pasti ada beberapa yang bekerja kalau ada pimpinannya baru dia bekerja, ataupun dia suka bermalas-malasan. Kemudian ada juga yang membutuhkan sesuatu effort atau motivasi untuk dia bekerja, sesuatu yang dia inginkan seperti bonus yang besar, sehingga dia semangat untuk bekerja. Variabel yang mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, variabel dependen ini ada produktivitas, keabsenan, pengunduran diri, dan kepuasan kerja. Nah, ini adalah beberapa yang menentukan sebuah kinerja seorang karyawan. Kepuasan kerja menjadi salah satunya. Kemudian dari sisi absensi dia harus baik. Kemudian dari kepuasan kerjanya, fasilitas yang ada di perusahaan juga harus mendukung kinerja perusahaan. Selain fasilitas, pasti lingkungan kerja yang baik itu mendukung kinerja karyawan menjadi lebih baik. Kemudian ada perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok, jadi perilaku setiap kelompok-kelompok yang ada di dalam perusahaan. Suatu organisasi besar kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok tertentu. Bila suatu kelompok terdapat dalam suatu organisasi, maka anggota haruslah termotivasi untuk bergabung, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang yang berinteraksi, berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok, mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Nah, di perusahaan saya itu, kelompok itu seperti departemen. Nah, dalam departemen itu ada beberapa orang yang harusnya akrab. Bukan hanya akrab, tapi bekerja sama untuk meningkatkan kualitas departemennya tersendiri. Tapi tidak jarang ada 1-2 orang yang tidak mau bekerja sama dalam departemen itu sendiri, bekerja sama dengan baik. Kemudian ada beberapa alasan mengapa manusia berkelompok dan berorganisasi. Pastinya tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di lingkungan rumah ataupun di lingkungan manapun, pasti ada kelompok-kelompok tertentu. Itu mengapa alasannya itu yang pertama rasa aman, kedua harga diri, afiliasi,
status, kekuasaan, dan pencapaian tujuan. Nah, pasti ada pencapaian tujuan yang ingin dia capai. Kemudian ada status dia sebagai apa, kemudian harga diri dia kalau dia mengikuti sebuah organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Dampaknya dalam kinerja perlunya perilaku individu. Ada 3 alasan mengapa mempelajari perilaku individu. Practical application, personal growth, increased knowledge. Nah, personal growth itu adalah pribadi yang bertumbuh, pribadi yang semakin kita mengetahui informasi atau pengetahuan, semakin kita mempunyai banyak pengetahuan yang mendorong kita menjadi lebih baik. Kemudian organisasi memiliki 4 macam karakteristik. Yang pertama adalah koordinasi, kemudian tujuan umum bersama, pembagian kerja, dan hierarki otoritas. Bentuk-bentuk kelompok kecil primer dalam organisasi itu ada kelompok-kelompok. Yang pertama ada kelompok kecil primer, kelompok formal informal. Kemudian ada tahapan perkembangan kelompok. Kelompok kecil itu adalah small group yang dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran anggota dalam kelompok yang kecil. Kemudian ada kelompok primer, mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari anggotanya. Nah, ini biasanya yang hobinya sama, ini hobinya sama, main golf, itu termasuk kelompok primer. Formal dan informal. Kelompok formal adalah sengaja dibentuk dengan struktur tujuan yang jelas, melaksanakan suatu tugas. Nah, ini seperti perusahaan itu menyediakan kelompok formal seperti departemen. Kelompok informal, suatu kelompok yang tumbuh dari proses integrasi daya tarik kebutuhan seseorang. Nah, ini seperti kebutuhan informal ini seperti yang ada di dalam lingkungan kita. Tahapan perkembangan kelompok, tahap pembentukan, kekacauan, integrasi, terintegrasi, dan efektivitas kelompok. Jadi itu aja, dalam organisasi kita mempunyai standar kerja. Bukan hanya standar kerja dalam yang efisien, itu ada fungsinya. Standar kerja itu menentukan hasil tidaknya kinerja ternilai, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Kemudian ada pengembangan standar kinerja. Nah, pengembangan supaya kita sebuah perusahaan pasti meningkatkan kinerja karyawannya menjadi lebih baik. Yang pertama ada hubungan relevansi. Pengembangannya itu hubungan relevansi dengan strategi perusahaan, tanggung jawab, teknologi dan proses produksi, sensitivitas, memberi tantangan kepada karyawan, kemudian realistis, tepat waktu, dapat diukur, konsisten, dan adil. Standar kerja itu merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja karyawan. Dalam definisi ini standar tolak ukur minimal artinya jika prestasi kerja karyawan di bawah standar minimal, maka kinerja tidak dapat diterima. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada beberapa kali dalam setahun itu adalah penilaian karyawan. Itu dilakukan digital maupun dengan kuesioner. Nah, itu diisi oleh atasan-atasannya. Atasan-atasan yang mempunyai bawahan. Nah, itu dilakukanlah evaluasi terhadap kinerja karyawan, apakah karyawan itu layak atau tidak untuk bekerja atau diperpanjang kontraknya. Kriteria mengukur dan penilaian kinerja. Nah, ini ada tentang teorinya itu kuantitatif, kualitatif, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber organisasi, cara melakukan pekerjaan, efek atas suatu upaya, metode pelaksanaan tugas, standar sejarah, atau standar absolut. Nah, di dalam penilaian karyawan itu ada beberapa penilaian itu seperti absensi, terus tentang pekerjaannya, tentang ketelitiannya, kemudian tentang bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya, itu bagaimana dia penyampaian tugas-tugasnya, efektivitas penyampaian tugasnya. Nah, itu termasuk dalam penilaian karyawan. Kemudian di situ ada itulah namanya evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja itu mengidentifikasi kemampuan, kemudian mengidentifikasi potensi yang ada, apakah dia menjadi lebih baik atau
pun menurun, kemudian memberikan informasi bagi perkembangan karyawan, itu sangat dibutuhkan oleh Human Resource Development (HRD) untuk membuat organisasi lebih produktif. Metode evaluasi kinerja, nah itu pertama skala peringkat, insiden kritis, esai, standar kerja, peringkat, distribusi paksaan, kemudian pilihan yang dipaksa dan laporan kinerja, skala jangkar pelaku, dan pendekatan manajemen. Instrumen evaluasi. Evaluasi kinerja juga memerlukan alat instrumen untuk menjaring data berhubungan dengan kinerja karyawan. Yang pertama itu ada data tentang penilaian, kemudian ada skala penilaian, deskriptor level kinerja, uji coba instrumen, dan model evaluasi kinerja. Dan model-model evaluasi itu seperti yang saya tadi bilang, ada kuesioner atau esai yang diisi oleh atasan, kemudian ada secara digital, sekarang sudah canggih ya, sekarang udah bisa isi penilaian pekerjaan secara digital kalau mereka mempunyai website atau portalnya. Kemudian yang terakhir, tujuan wawancara evaluasi kinerja itu memberikan balikan penjelasan atas nilai kinerja, memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan kinerja atau mengubah kinerja perilaku kerja, sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Terus memberi penghargaan terhadap kinerja baik ternilai agar terus dipertahankan dan dikembangkan. Nah, di sini terdapat evaluasi. Kalau nilainya bagus atau tidak bagus itu mungkin kontraknya diperpanjang, ataupun kalau nilainya buruk mungkin perusahaan akan mengevaluasi kembali apakah dia layak apa tidak untuk diperpanjang kontraknya, diperpanjang pekerjaannya. Nah, kalau nilainya bagus, mungkin dia akan diberi penghargaan ataupun diberi suatu reward ataupun diberi kenaikan jabatan. Nah, begitu saja informasi atau apa yang ada dalam manajemen sumber daya manusia tentang perilaku organisasi. Terima kasih.